mencoba terkait dengan teori bilangan, cara menekan banyak faktor bilangan positif. Saya, ya, latar belakang yang perlu dikatakan adalah bahwa teori bilangan merupakan satu materi yang selalu diujikan pada Olimpiade, baik dari yang SD sampai SMA, SMK, bahkan sampai mahasiswa. Kemudian juga sangat memerlukan kemampuan bernalar, memecah masalah dan komunikasi. Dan ternyata kemampuan komunikasi saja tidak banyak membantu, lebih banyak mementingkan bagaimana bernalarnya. Kemudian permasalahan yang sering itu adalah menentukan banyak faktor bilangan positif, dan dari yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks dengan berbagai variasinya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menentukan cara menentukan banyak faktor bilangan positif yang nanti bisa dikembangkan untuk yang variator masalahnya. Kemudian berikutnya kajian. Jadi tidak diberikan teori-teori yang tinggi, tapi cukup matematika yang sudah dipelajari di jenjang SD saja atau mungkin SMP tingkat dasar. Dan poin 3, TFA atau teori fundamental matematika itu sudah digunakan di sejak SD, tetapi hanya secara implisit. Jadi secara eksplisit tidak disebutkan itu teori mana, tapi selalu kita gunakan. Tapi memang tidak disebutkan. Ini yang akan kita gunakan juga. Nah, untuk masalah awal, kita mulai dari solve simple problem. Jadi menentukan banyak faktor dari 12 dan 24 ini sebagai acuan kita sampai nanti menentukan faktor dari bilangan yang sebagai tantangan. Jadi kita masih bisa dengan cara mendaftar karena masih kecil bilangannya. Ada 6 faktor dari 12 dan 8 faktor dari 24. Nah, berikutnya untuk menentukan banyak faktor kita dari 36.000. Jelas tidak mungkin dengan cara mendaftar, apalagi yang faktor genap. Nah, di sini ada dua permasalahan yang harus dicari solusinya. Yang pertama, kita harus tentukan dulu total banyak faktornya. Kemudian setelah bisa ditentukan, baru yang kedua adalah kita kembali ke masalah awal, menentukan banyak faktor genap dari 36.000. Nah, kemudian kita kembali tadi ke banyak faktor dari 12 dan 24. Kita gunakan bentuk faktorisasi prima. 12 dapat dengan sebagai 2,2 kali 3, sedangkan 24 2,3 kali 3. Dan teorinya menyatakan bahwa setiap bilangan positif mempunyai tepat satu bentuk faktorisasi prima. Sehingga untuk 12 dia hanya ada 2,2 kali 3, tidak ada bentuk yang lain. Untuk 24 hanya ada 2,3 kali 3. Ini yang kita gunakan sebagai dasarnya. Kemudian berikutnya kita kaitkan antara bentuk faktor 5 dari 12 dengan daftar faktor dari 12. 12 sama dengan 2,2 kali 3, sementara faktor dari 12 dan 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Nah, kita lihat bahwa 1 sama dengan 2 pangkat 0, kemudian 2 sama dengan 2,1 sampai 6 sama dengan 2,1 kali 3,1 dan 12 sama 2,3 kali 3,1. Kita amati untuk perpaan dari 2, pangkat terkecilnya 0 dan pangkat terbesarnya 2. Sedangkan untuk yang 3, pangkat terkecilnya 0, pangkat terbesarnya 1. Nah, kemudian kita bentuk tabel seperti ini. Kemudian diisikan bahwa setiap set kita kalikan 2,0 kali 3,0 sehingga akan menghasilkan 1 sampai ya 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 1, hasil 12. Ini kita namakan sebagai tabel faktor 12 yang nanti akan kita gunakan sebagai acuan. Kemudian analog untuk yang faktor dari 24 dengan cara yang sama, analog kita buat tabelnya. Ini kita namakan tabel faktor dari 24. Jadi 2,0 kali 3,0 1 sampai 2,3 kali 3,1 24. Nah, kemudian ini kalau kita kaitkan dengan saintifik, siswa atau mungkin siswa melakukan langkah M1 yang mengamati tabel faktor dari 12 dan 24. Jadi kalau kita lihat bahwa tabel faktor dari 12 itu punya 3 baris dan 2 kolom. Nah, kemudian kalau yang 24 punya 4 baris dan 2 kolom. Dari mana berasalnya? Nah, ternyata ini berasal dari bilangan-bilangan yang menjadi perpangkatan dari 2 dan 3. Jadi kita lihat bahwa untuk perpangkatan 2, pangkat terbesarnya adalah
Kalau yang 3 itu 0 sampai 1. Nah, sehingga cacahnya ada 2 untuk yang 3 dan ada 3 untuk yang 2. Sehingga untuk yang tabel faktor 24 ini ada punya 4 baris 2 kolom. Nah, kemudian jika banyak baris dan banyak kolom kita kalikan untuk yang tabel faktor 12, 2 kali 3, 2 baris, 2 kolom kali 3 baris, ini kebalikannya, 3 baris kali 2 kolom akan menghasilkan 6 juga, sesuai dengan banyak faktor dari 12. Analog untuk yang 24, banyak barisnya 4, banyak kolom 2, kita kalikan 4 kali 2, 8. Nah, kemudian nah di sini banyak barisnya 3. Sementara kita lihat bahwa ada hubungan antara banyak baris dari berpangkat 2 dan banyak kolomnya. Dapat kita bahwa banyak baris sebenarnya dari pangkat dari 2 ditambah 1. Jadi kita lihat dari bentuk faktor suprimanya, 2 pangkat 2 kali 3, 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 1. Pangkat dari 2 adalah 2 tambah 1 dikalikan 3 pangkat 1. 1 tambah 2 tambah 1 kali 1 tambah 1 nanti. Nah, analog untuk yang tabel faktor dari 24. Sehingga tadi kita sudah bisa menemukan mengapa kok 4 kali 2 dan 3 kali 2 untuk banyak faktornya. Nah, kemudian setelah bisa kita simpulkan dari masalah yang sederhana, kita kembali ke masalah semula. Ini contoh dari bagaimana kita problem solving, dari menyelesaikan masalah. Kita ada masalah utama, kita tidak bisa segera langsung menyelesaikan, kita kembalikan dulu ke masalah yang lebih sederhana. Kemudian setelah bisa kita selesaikan, kita kembalikan ke masalah utama. Itu menentukan banyak faktor genap dari 36.000. Nah, pertama kita harus cari dulu total banyak faktornya. Nah, kita buat dulu bentuk faktor suprema dari 36.000 yaitu 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 3. Bisa kita simpulkan secara induktif. Karena ini untuk pembelajaran. Jadi kalau mungkin deduktifnya ya di mana terjadi bilangan, tapi kalau untuk induktifnya bisa langsung kita simpulkan. Ternyata apa? Untuk banyak faktornya adalah 5 tambah 1 dikalikan 2 tambah 1 kali 3 tambah 1. Dengan kita tadi mengacu ke tabel faktor dari 12 dan tabel faktor dari 24 yang sebagai acuan kita. Nah, sehingga kita akan menemukan, akan memperoleh 72 faktor dari 36.000. Ini baru total banyak faktornya. Nah, kemudian bisa kita generalisasi karena ini dengan induktif ya, untuk belajar di SMP atau SMA. Bisa kita turunkan bentuk umum untuk menentukan banyak faktor dari sebarang bilangan positif n yang mempunyai bentuk faktor suprema n sama dengan P1 pangkat 1 kali P2 pangkat 2 kali P3 pangkat 3 sampai kali PK pangkat EK, dengan PI adalah bilangan prima dan EJ adalah bilangan bulat positif. Nah, kemudian bentuk ini adalah teorema fundamental aritmetika. Kemudian bisa kita simpulkan untuk rumusan atau bentuk umum untuk menentukan banyak faktor dari n adalah E1 atau pangkatnya. Pangkat pertama tambah 1 kali pangkat kedua tambah 1, E2 tambah 1 kali E3 tambah 1 sampai kali EK tambah 1. 1 menit lagi. Ya. Nah, ini sehingga untuk total banyak faktor dan kemudian kita untuk menentukan banyak faktor genapnya. Nah, bisa dengan cara membuat daftar atau bisa juga dengan kombinatorika. Karena jelas akan lebih banyak faktor genap daripada faktor ganjil. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah dari mana faktor ganjil diperoleh? Ternyata dari perpangkatan 2 dengan 0. 2 pangkat 0 akan menghasilkan faktor ganjil karena semuanya akan dikalikan dengan bilangan ganjil daripada akhirnya 2 pangkat 0 kali 3 pangkat X kali 5 pangkat Y dan seterusnya. Nah, sehingga penyebab faktor ganjil adalah bentuk 2 pangkat 0 kali 3 pangkat A kali 5 pangkat B. Nah, kemudian di sini kita menggunakan kombinatorika, terdapat 3 cara untuk memilih nilai A dan 4 cara untuk memilih nilai B sehingga diperoleh 12 faktor ganjil dari 36.000. Nah, tadi kita sudah punya 72 total banyak faktor, jika tinggal dikurangkan 72 dikurangi 12 sehingga ada 60 faktor genap dari 36.000. Kita menggunakan apa yang namanya complementary counting.
Terima kasih. Ya, 10 menit pertama sudah habis untuk penyampaian materi. Selanjutnya saya persilakan untuk 10 menit kedua yang ingin bertanya. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Begini Pak, ini materi yang sangat menarik, terutama ketika kita terkait dengan kompetisi-kompetisi matematik. Kalau misalkan itu adalah bukan bilangan prima, akan sangat mudah menentukan berapa banyak faktor positifnya. Tetapi bagaimana cara yang paling cepat untuk menentukan bahwa dia itu adalah bilangan prima, kemudian atau bilangan yang faktornya sedikit, misalkan 2014. Kan ketika ada tahun 2014 itu di soal-soal kompetisi muncul tahun angka 2014. Kenapa? Kan ada jebakan di situ untuk mencari faktornya. Bagaimana cara yang paling cepat untuk menemukan? Kan tadi diberi contoh 36.000, kan enak lah contohnya Pak. Bagaimana kalau untuk 2014 itu? Terima kasih. Ya, yang jelas ini adalah cara untuk menentukan atau cara untuk kita menurunkan rumus umumnya. Sehingga kalau dibilang cara yang paling cepat ya kita, dan ingat bahwa di dalam pembelajaran kita tidak mengumumkan rumusnya, tapi justru malah diarahkan siswa itu bisa menemukan rumusnya. Jika dengan cara tadi akhirnya siswa bisa menemukan rumus umum untuk mencari banyak faktor. Jika kalau sudah bisa menemukan rumus umumnya untuk berbagai bilangan, ya tinggal kita cari bentuk faktorisasi primanya, tinggal dikalikan pangkat tambah 1 kali pangkat tambah 2 dan seterusnya. Jadi justru di sini kita akan menentukan atau menemukan rumus umumnya. Sehingga setelah kita ketemu rumus umumnya, nah bisa kita gunakan untuk berbagai kepentingan nanti. Begitu. Jadi mungkin jadi sengaja saya pilih 36.000 karena mungkin yang terkesan menantang. Karena kalau yang menantang sudah membuat penasaran, kan ada ketertarikan untuk mencoba untuk menemukannya. Nah, jadi akhirnya diharapkan siswa atau kita bisa menemukan rumus umumnya. Mungkin gitu Pak. Ya. Terima kasih. Pertanyaan kedua, ada yang ingin menanggapi? Nanti Bapak Ibu masih ada waktu berapa menit lagi untuk kita saling tanya jawab. Kalau ingin dicoba dengan angka 2014 gimana Pak? Ya bisa aja. Kita buat dulu bentukannya proses primanya. Ya kenapa kebanyakan siswa itu kalau misalkan sudah ditemukan eksponennya pangkat utamanya itu dari faktorisasi prima, enak lah menentukan itu. Iya. Itu sangat terbantu sekali. Tetapi yang kesulitan itu bukan langkah di menemukan banyaknya faktorisasi ganjilnya, tapi bukan faktorisasinya, tapi menentukan faktorisasinya itu bukan banyak faktor. Ya, jadi mungkin permasalahan ada di menentukan bentuk faktor primanya ya. Ya, memang kita harus secara manual dengan cara SD pohon faktor itu cara yang kita tahu, atau mungkin kalau nanti kita mungkin melihat referensi yang lebih dalam, siapa tahu mungkin sudah ditemukan juga cara lain selain pohon faktor. Karena kita mau membentuk perkalian dari faktor-faktor prima dari bilangnya itu. Jadi memang ya sebenarnya dengan cara yang banyak, jadi di awal kan tidak memerlukan teori yang tinggi, tapi cukup materi SD saja. Tinggal bagaimana kita bisa bernalar, bisa memecahkan masalah. Jadi justru dengan tidak perlu teori yang tinggi, soal teori bilangan terkait dengan banyak faktor itu muncul dari jenjang SD sampai SMA dan bahkan sudah tinggi dengan berbagai variasinya. Tapi kalau yang dasar itu kita sudah bisa, untuk pengembangannya akan lebih enak nanti. Jadi gitu Pak. Jadi kalau untuk yang bentuk faktor primanya mau dengan pohon faktor, memang itu perlu waktu juga dengan masalah tadi. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menanggapi? Sudah cukup? Cukup, ya, terima kasih Bapak Yono. Bisa di Oke, ini terima kasih atas perhatian dan masukan sangat